Sebuah keluarga yang terdiri dari 3 orang, telah bertahan hidup selama 301 hari terakhir dengan bersembunyi di dalam sebuah bunker nuklir. Sejak kecil, Zoe telah ditanamkan 2 prinsip penting oleh kedua orang tuanya, Ray dan Claire. Ia harus selalu menjaga ketenangan hati, dan ia sama sekali tidak boleh keluar dari bunker. Nasib buruk yang menimpa mereka adalah kenyataan bahwa dunia di atas permukaan sudah ditinggalkan, akibat merebaknya sebuah virus yang sangat aneh. Sampai hari ini, mereka bertiga percaya bahwa hanya merekalah satu-satunya yang masih hidup. Bumi tetap menjadi tempat yang mematikan, meski sudah lebih dari 301 hari berlalu sejak awal penyebaran wabah. Hal ini terjadi karena pandemi tersebut memunculkan makhluk-makhluk buas yang dijuluki The Breeders, monster mengerikan yang memangsa siapapun yang mereka temui. Semua bermula 301 hari silam, ketika bencana itu pertama kali meletus. Kala itu, keluarga ini masih menetap di sebuah lingkungan yang damai. Namun ketentraman tersebut sirnas ketika begitu mereka menyadari para tetangga mendadak mengemasi barang-barang mereka untuk meninggalkan kota. Ketika ditanya apa yang sedang terjadi, para tetangga tidak memberi jawaban, melainkan bergegas pergi tanpa penjelasan sedikitpun. Dari informasi yang berhasil mereka dengar, sebuah virus menular dengan tingkat penyebaran sangat tinggi telah melanda kota kecil itu. Warga mulai meninggalkan rumah masing-masing, melintasi jalan raya dengan kendaraan mereka, berharap bisa selamat dari infeksi. Namun, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit segera turun tangan di tengah perjalanan warga dan menetapkan wilayah tersebut dalam status karantina penuh, atau yang dikenal sebagai lockdown. Tak lama setelah itu, ketika orang-orang dipaksa keluar dari mobil mereka, sepasang jet tempur muncul di langit dan menjatuhkan bom ke arah kerumunan yang panik, menghujani para penduduk yang ketakutan dan berusaha lari dengan sia-sia. Di tengah situasi kacau tersebut, Ray tetap berusaha tenang. Ia memimpin istri dan putrinya menuju sebuah sekolah dasar yang letaknya tak jauh dari sana, sebagai tempat perlindungan sementara. Tepat pada saat pesawat tempur menjatuhkan bom lain di sekitarnya, mereka menemukan lubang yang mengarah ke bunker dan memasukinya. Di masa sekarang, Zoe terbangun dari mimpi buruk di mana The Breeders menyusup ke tempat perlindungan mereka. Mimpi buruk itu terjadi beberapa waktu yang lalu, tetapi sang ibu dengan cepat meyakinkan putrinya bahwa dia aman karena ayahnya sedang berjaga-jaga, sampai dia menjadi tenang dengan kata-kata ibunya. Claire memberi Zoe kesempatan untuk bertemu dengan Ray, yang baru saja kembali dari tugas jaganya, sebagai upaya untuk mengurangi kecemasannya. Ray memberi Zoe lebih banyak kepastian bahwa dia aman, dan kemudian mengizinkannya untuk menaiki tangga yang mengarah ke pintu keluar struktur bunker. Lubang tersebut ditutup dengan aman dengan berbagai rantai, seperti yang ditemukan Zoe saat dia mencapai bagian atas struktur. Melihat hal ini, Zoe yang tadinya mengalami paranoid, akhirnya terbujuk, dan dia bergabung kembali dengan orang tuanya saat mereka berjalan menuju dapur di tempat bunker. Zoe dan Claire melakukan ritual harian mereka, yaitu membuat garis di dinding untuk melambangkan awal dari hari yang baru di bunker itu. Setelah Zoe menyelesaikan tugas ini, dia menghitung tanda di dinding dan sampai pada kesimpulan bahwa mereka telah menghabiskan total 301 hari di tempat bunker sendirian. Sebagai hasil dari pemahaman ini, Zoe merasa tertekan, karena dia tidak memiliki teman seusianya, dan dia muak berada di tempat bunker yang menyedihkan. Sementara Claire mencari makanan di rak-rak lemari, Zoe duduk untuk sarapan beberapa menit kemudian. Tidak lama kemudian mereka menyadari bahwa wadah tersebut tidak memiliki isi apapun. Selama penyelidikannya, Claire menemukan bahwa seekor tikus telah mendapatkan akses ke dapur dan mengkonsumsi sebagian besar makanan kaleng. Setelah penyelidikan lebih lanjut, keluarga tersebut menemukan bahwa tikus tersebut dapat memasuki tempat bunker melalui lubang yang berbeda dari lubang palka utama. Tikus-tikus itu dapat menemukan sebuah saluran udara kecil. Tetapi Ray meyakinkan Zoe bahwa tikus-tikus itu tidak akan dapat masuk melalui saluran tersebut. Keluarga ini terpaksa harus puas dengan sepiring kacang-kacangan untuk sarapan, karena mereka hanya memiliki sedikit pilihan lain dan tidak ada kaleng buah persik yang tersisa. Saat dia menolak untuk mengonsumsi makanannya, Zoe yang tidak puas dengan kacang-kacangan itu, merajuk dan mengorek-ngorek piringnya. Karena lelah dengan keadaan mereka, Zoe melampiaskan kekesalannya atas kondisi kehidupan yang menyedihkan dan mengungkapkan ketidakpuasannya, karena terkurung di dalam bunker. Ray memahami kesusahan putrinya dan mencoba menghiburnya, menekankan pentingnya tinggal di tempat bunker untuk melindungi mereka dari The Breeders. Setelah Ray mencoba menghiburnya dengan menceritakan sebuah lelucon, Zoe akhirnya sadar dan kembali makan. Ketika Zoe berada di ruangan lain di malam hari, Ray datang untuk bergabung dengannya. Monopoly adalah permainan yang mereka berdua mainkan bersama, tapi Zoe dengan cepat kehilangan minat dan menjadi bosan. Segera setelah Claire menyadari hal ini, dia memberi Zoe sebuah periskop agar dia bisa melihat dunia luar. Saat Zoe melihat melalui gadget dan melihat dunia luar, dia kecewa melihat bahwa itu hanyalah gurun pasir. Setelah demonstrasi singkat itu, Zoe kembali ke meja makan untuk bermain monopoli dengan Claire.
Zoe melihat tikus memakan salah satu kaleng saat dia bermain, dan dia segera memberitahu ibunya dengan berbisik. Pada suatu saat, dia juga memanggil Ray yang saat itu sedang tidur untuk ke dapur, di mana mereka mendiskusikan cara terbaik untuk membasmi tikus tersebut. Setelah melalui prosedur yang panjang, Claire berhasil menghabisi tikus tersebut sebelum tikus tersebut dapat melarikan diri. Namun selama usaha tersebut, tikus itu menjatuhkan salah satu lampu, yang kemudian meledak, menciptakan api yang dahsyat. Sementara Ray pergi ke pompa untuk mengambil air, Claire tidak membuang waktu dengan membawa handuk dan berusaha memadamkan api. Pada saat yang sama ketika Claire berteriak pada Ray untuk meminta bantuan, pompa yang tidak berfungsi terus mengalami kegagalan, memaksa Ray untuk berjuang dengan tuas. Untungnya, Ray dapat memperbaikinya tepat waktu, dan mereka berdua bekerja sama untuk memadamkan kobaran api yang kuat secara bersamaan. Setelah api benar-benar padam, keluarga tersebut menemukan bahwa asap yang tertinggal telah masuk ke dalam ventilasi udara dan keluar ke tanah di atas. Mengingat hal ini, keluarga tersebut sampai pada kesimpulan bahwa The Breeders mungkin dapat melihat asap di tanah di atas mereka, dan mereka membuat keputusan untuk naik ke permukaan untuk menyembunyikan jejak mereka. Setelah Zoe diinstruksikan untuk tidak meninggalkan tempat perlindungan, pasangan ini melanjutkan perjalanan ke permukaan untuk membersihkan asap yang tersisa. Zoe memantau pasangan ini melalui periskop saat mereka dengan tekun membersihkan tanah. Pada saat yang sama, dia melihat sosok aneh yang bersembunyi di belakang orang tuanya, dan dia segera menyimpulkan bahwa itu adalah The Breeders yang bersembunyi di sana. Zoe berteriak keras untuk menarik perhatian orang tuanya, tetapi pasangan itu yang berada dalam jarak yang cukup jauh, tidak mendengarnya. Saat Zoe bergegas menemui orang tuanya untuk memberitahu mereka tentang binatang buas yang bersembunyi di semak belukar, dia mengabaikan perintah mereka dan membuka palka dan meninggalkan tempat bunker. Ketika Zoe melangkah keluar, dia tidak dapat menemukan siapapun, jadi dia meneriakkan nama-nama mereka saat dia mencari mereka dimanapun dia bisa. Claire muncul entah dari mana di belakang Zoe, dan segera menutup mulutnya untuk mengakhiri tangisannya yang tak kunjung berhenti. Ketika Claire akhirnya melepaskan Zoe, gadis kecil itu mengungkapkan kekhawatirannya kepada pasangan tersebut tentang makhluk aneh yang dilihatnya berdiri di belakang mereka. Setelah mengetahui hal ini, ketiga orang tersebut langsung menuju ke lubang palka yang terbuka dan menuju ke tempat bunker. Hal pertama yang didengar oleh keluarga tersebut ketika mereka mendekati bunker adalah langkah kaki beruang yang berjalan di atas tanah. Mereka semua mendengarkan dengan gentar suara langkah kaki di atas atap, jadi mereka tetap diam agar tidak terdeteksi. Boneka Zoe menimbulkan keributan ketika talinya terjerat di pipa di dekatnya, tepat ketika suara langkah kaki mulai menghilang. Ray begitu ngeri dengan suara-suara yang ditimbulkan oleh boneka itu, sehingga dia dengan cepat merebut mainan itu dan menghancurkannya untuk mencegah monster itu tertarik padanya. Namun The Breeders mendengar suara boneka itu dan dengan ganas memukul palka untuk masuk ke tempat perlindungan bawah tanah. Akan tetapi, semuanya sudah terlambat. Ketika Ray dan Claire memanjat tangga dan melihat apa yang terjadi, mereka berhasil mengganjal pintu. Alhasil, mereka berhasil menghentikan monster tersebut untuk menyerang area tersebut. Claire dan Ray menuruni tangga dan mendekati Zoe, saat mereka semua menghela napas lega. Hal ini terjadi ketika tidak ada suara tambahan yang terdeteksi. Namun hal ini hanya bersifat sementara, karena ternyata suara-suara yang berasal dari atap terus meningkat. Akibatnya, menjadi jelas bahwa The Breeders lainnya telah tiba. Para The Breeders mulai menghancurkan palka dengan palu, jadi keluarga itu berusaha menahannya, tetapi para The Breeders berhasil menghancurkannya. Melihat hal ini, ketiga orang tersebut berlari dengan panik ke ruangan lain untuk melarikan diri. Sebuah kebakaran terjadi akibat keputusan Claire untuk menyeret sebuah lampu di koridor untuk mengulur waktu dan menyebabkan api menyala. Dia kemudian menggunakan rak buku untuk menghalangi jalan, dan Ray melakukan hal yang sama. Setelah melakukan hal ini, mereka segera mulai mencari jalan keluar alternatif dan akhirnya memilih untuk keluar melalui ventilasi. Claire berhasil melewati celah sempit dan muncul di sisi lain dengan bantuan Ray. Pada saat Claire sampai di atas tanah, dia melakukan pencarian di area tersebut, dan dengan senang hati, dia tidak menemukan The Breeders. Claire segera mengirimkan informasi ini kepada Ray, yang setelah mendengarnya, juga membantu Zoe dalam melewati ventilasi. Ray berusaha memanjat ke atas setelah ibu dan anak itu berhasil melewatinya, tetapi dia tidak dapat melewati celah. Jadi Ray terpaksa harus mematahkan sebuah tulang terlebih dahulu, dan mencoba bergabung dengan kelompok tersebut dengan menyesuaikan diri. Namun The Breeders berhasil menerobos pertahanan dan menyerang pria yang terluka, membuatnya kena hajar di dalam tempat bunker, bahkan sebelum dia bisa keluar dari gedung. Claire dan Zoe terkejut saat menemukan percikan darah ketika mereka melihat ke bawah, dan mereka akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa Ray telah habis hidupnya. Setelah jeda sejenak untuk mengekspresikan kesedihan mereka, kedua orang ini berlari melewati jalan raya yang gelap,
dan akhirnya tiba di sebuah jalan raya yang dipenuhi dengan mobil-mobil kosong. Pemandangan helikopter dengan lampu sorot yang cemerlang tiba-tiba mencerahkan langit. Jadi kedua orang itu segera melarikan diri ke arah yang berlawanan setelah melihat helikopter tersebut. Namun mereka tidak berhasil melangkah terlalu jauh sebelum tertangkap oleh jaring yang telah ditembakkan di depan mereka. Para The Breeders muncul dari bayang-bayang dan berada di sekitar kedua orang tersebut ketika mereka berusaha untuk melepaskan diri dari jaring. Ketika para The Breeders terlihat di mata mereka, ternyata The Breeders sama sekali bukan monster yang mengerikan, melainkan pasukan bersenjata yang mengenakan masker pelindung wajah yang lengkap. Dalam sebuah insiden yang terjadi 301 hari yang lalu, kita menyaksikan Claire dan keluarganya melarikan diri segera setelah serangan pesawat. Claire menemukan luka di tangannya ketika dia berada di dalam bunker, dan dia menunjukkannya kepada seluruh keluarganya saat tangannya menjadi hitam, yang merupakan indikasi bahwa dia terinfeksi. Setelah melihat hal ini, keluarga tersebut sampai pada kesimpulan bahwa virus tersebut menyebar melalui udara, dan pada saat itu telah menyebar ke seluruh kota. Sekarang kita kembali ke masa sekarang, di mana orang-orang bersenjata meminta kedua orang tersebut untuk tetap tenang, sementara mereka dengan cepat mencabut jarum untuk menguji virus tersebut. Sementara para tentara mengambil darah dari para korban, mereka menyadari bahwa kedua orang tersebut memang sudah terinfeksi. Setelah mengetahui informasi ini, para tentara mengepung kedua orang tersebut dengan senjata api dan bersiap untuk menembak. Namun sebelum mereka menarik pelutupnya, salah satu leher tentara menjadi berdarah, yang ternyata dilakukan oleh Ray yang telah berubah menjadi seperti zombie dengan mata merah dan urat hitam. Dia menyerang para tentara dengan menunjukkan kekuatan super, dan selama pertarungan, dia mampu menghabisi beberapa di antara mereka. Tetapi pada akhirnya, dia dihabisi oleh pasukan lain yang menembaknya. Pada titik ini, kita disuguhkan dengan penemuan yang mengejutkan tentang sifat asli virus. Meskipun para The Breeders tampak sebagai orang biasa, namun sebenarnya merekalah yang terkena infeksi. Meskipun menular, virus ini tidak memiliki efek yang fatal, karena mereka yang terinfeksi dapat menjalani kehidupan yang hampir sama dengan orang yang sehat, asalkan mereka tetap tenang. Alasan Ray dan Claire menekankan pentingnya menjaga ketenangan mereka di awal film menjadi jelas bagi kita. Terbukti, mereka yang terinfeksi memiliki kemampuan untuk kehilangan kendali atas emosi mereka dan berubah menjadi monster. Di sisi lain, jika mereka mempertahankan ketenangan mereka ketika menjadi monster, mereka bisa kembali ke wujud manusia secara bertahap. Kenyataan yang tidak menguntungkan adalah bahwa hal ini tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa mereka terinfeksi, dan bahwa tentara berniat untuk memusnahkan mereka semua. Setelah pertemuan mereka dengan Ray berakhir, para tentara mengembalikan perhatian mereka ke jaring, hanya untuk menemukan bahwa Claire dan Zoe telah berhasil melarikan diri. Setelah beberapa detik, Zoe berlindung di dalam kendaraan, sementara Claire mengalami transformasi yang sama ke dalam kondisi seperti zombie dan mengalahkan 3 dari 4 tentara yang masih hidup. Namun satu-satunya tentara yang masih hidup berhasil menembaknya dan melukainya. Zoe yang setelah mengalami transformasi, menukik ke arah pria bersenjata itu tepat saat dia akan memberikan tembakan fatal. Dia kemudian melepas masker wajahnya, yang membuatnya terpapar virus. Pada akhirnya, Claire lah yang mencegah Zoe melaksanakan rencananya untuk menghabisi tentara tersebut. Ketika mereka melanjutkan pencarian Ray, kedua orang tersebut akhirnya meninggalkannya dan mulai berjalan menyusuri jalan raya. Pada jarak beberapa meter, kedua orang tersebut mengucapkan salam perpisahan terakhir mereka kepada Ray, dan akhirnya, dia pun habis setelah sudah tidak bisa diselamatkan. Dalam waktu singkat, Claire dan Zoe menyadari datangnya helikopter yang mendekat. Melihat hal ini, mereka segera berlari ke lorong bawah tanah yang tersembunyi di balik tumpukan kayu yang hancur. Selama usaha memasuki terowongan, kedua orang ini bertemu langsung dengan seorang anak, yang ternyata anak dari tetangga mereka. Saat membuka palka, anak kecil itu menemukan bahwa ada sistem pembuangan limbah di bawahnya. Ada tambahan penyintas yang terinfeksi yang telah bertahan hidup di bawah saluran pembuangan kota selama beberapa bulan, seperti yang ditemukan Claire dan Zoe setelah mereka memasuki gedung. Ibu dan anak ini merasa lega saat mengetahui bahwa ada orang lain yang memiliki keadaan yang sama dengan mereka. Hampir seketika saat Zoe menuruni palka, Claire mengikutinya dan bergabung dengan kerumunan orang yang menyambutnya. Film Hidden diakhiri dengan Claire yang menatap ke arah cahaya dengan mata merah, dan akhirnya, dia pun menutup palka di atas kepalanya. Tonton alur cerita film lainnya dengan mengklik layar sebelah kiri.